Nur Hayati dengan NIM 184241011 dari kelas C1 akan membuat tugas video tentang menganalisis produk sehari-hari secara analisis kualitatif, mulai dari kation, anion, dan sifat asam basanya. Nah, produk yang saya gunakan kali ini yang pertama ada pasta gigi, kemudian ada obat lambung atau obat ma antasida, kemudian ada cuka makanan, dan juga ada obat penambah darah. Kemudian untuk indikator asam basanya kita menggunakan indikator alami. Yang pertama ada menggunakan kol ungu, kemudian ada bunga sepatu, dan yang terakhir menggunakan kunyit. Ayo kita bikin indikatornya. Langkah pertama, siapkan 5 gram bunga sepatu. Berdasarkan jurnal yang diperoleh, pigmen utama yang digunakan adalah antosianin dari kelopak bunga sepatu. Antosianin bersifat halokromik. Pada pH asam, kelopak menunjukkan warna merah atau pink cerah. Pada pH netral, cenderung ungu atau biru. Pada pH basa, abu-abu kebiruan. Langkah selanjutnya, haluskan kelopak bunga sepatu. Setelah halus, tambahkan sekitar 50 ml air hangat. Dan terakhir, saring untuk diambil filtratnya. Siapkan 10 gram kol ungu. Sesuai pada jurnal, warna ekstra kol ungu bisa menjadi merah pada pH sangat asam atau 1-2, pada pH 3 berwarna pink, pada pH 4-6 berwarna violet, biru pada pH 7-8, dan hijau pada pH 9-11. Setelah itu, tambahkan 50 ml air dan panaskan hingga mendidih. Dan terakhir, saring dan juga dinginkan. Siapkan 7 gram kunyit. Sesuai pada jurnal, di pH asam atau netral, kunyit berwarna kuning muda. Kemudian pada pH basah, kurkumin atau warna kunyit akan berubah menjadi orange. Kemudian haluskan kunyit dan juga beri sekitar 50 ml air. Dan terakhir, saring. Dan ini dia hasil ketiga indikator yang telah kita buat. Analisis produk yang pertama yaitu produk pasta gigi yang mengandung kalsium karbonat dan sodium monofluorofosfat. Nah, yang pertama yaitu kita larutkan dulu 1 gram pasta gigi dalam 20 ml air. Sesuai pada jurnal, pasta gigi mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang terdiri dari kation Ca2+ dan anion CO3 2- yang berfungsi sebagai pembersih dan penyeimbang pH. Selain itu, pasta gigi juga mengandung sodium monofluorofosfat Na2PO4F dengan kation Na+ dan anion PO3F-. Nyawa ini bersifat sedikit basah. Uji pertama adalah anion CO3 2- menggunakan asam asetat akan menghasilkan gelembung gas CO2. Uji yang selanjutnya yaitu uji nyala api untuk memastikan keberadaan ion Ca. Warna nyala api orange mengindikasi keberadaan ion Ca2+. Kita akan menguji sifat asam basa dari pasta gigi menggunakan 3 indikator ini yang sudah kita siapkan tadi. Ada kol ungu, bunga sepatu, dan kunyit. Uji kali ini untuk memastikan keberadaan sodium monofluorofosfat yang bersifat basah. Ketika ditambahkan indikator kol ungu berubah menjadi warna hijau toska mengindikasi berada pada pH yang basah. Ketika ditambahkan indikator bunga sepatu berubah menjadi abu-abu kebiruan mengindikasi berada pada pH yang basah. Ketika ditambahkan indikator kunyit akan berubah menjadi orange mengindikasi berada pada pH yang basah. Uji yang selanjutnya yaitu produk obat ma atau antasida. Kemudian kita larutkan. Sesuai pada jurnal, produk obat ma atau antasida mengandung MgOH2 dengan kation Mg2+ dan anion OH- yang bersifat basah. Ketika ditambahkan indikator kol ungu, warna larutan berubah menjadi hijau toska menandakan ber-pH basah. Ketika diberi indikator bunga sepatu, warna larutan berubah menjadi biru abu-abu menandakan ber-pH basah. Dan ketika diberi indikator kunyit berubah menjadi orange menandakan ber-pH basah.
Analisis yang selanjutnya yaitu cuka yang biasa digunakan untuk makanan. Sesuai pada jurnal, cuka adalah asam asetat CH3COOH yang dapat terionisasi menjadi CH3COO- sebagai anion dan kationnya adalah H+. Ketika diberi indikator kol ungu, warna larutan berubah menjadi pink cerah menandakan ber-pH asam. Kemudian, ketika diberi indikator bunga sepatu, warna larutan berubah menjadi pink cerah menandakan ber-pH asam. Ketika diberi indikator kunyit, warna larutan berubah menjadi kuning cerah menandakan ber-pH asam. Produk yang selanjutnya yaitu produk penambah darah. Pertama, larutkan 1 tablet penambah darah dalam 20 ml air hangat. Sesuai pada jurnal, tablet penambah darah atau obat penambah darah mengandung FeSO4 dengan kation Fe2+ dan anion SO4 2-. Tablet penambah darah ini memiliki sifat asam lemah akibat hidrasi Fe2+. Ketika diberi indikator kol ungu, warna larutan berubah menjadi sedikit berwarna pink menandakan ber-pH asam. Ketika diberi indikator bunga sepatu, warna larutan berubah menjadi sedikit pink menandakan ber-pH asam. Ketika diberi indikator kunyit, warna larutan berubah menjadi kuning mengindikasi keberadaan pH asam. Uji analisis yang terakhir menggunakan teh. Larutan akan berubah menjadi hitam kecoklatan karena senyawa Fe2+ bereaksi kuat dengan tanin dalam teh. Hasilnya warna hitam kecoklatan khas pembentukan kompleks Fe tanin. Pembuatan test kit dengan kromium 6 berdasarkan jurnal ini menggunakan alat yaitu seperangkat gelas seperti gelas ukur, pipet tetes, dan tabung reaksi. Kemudian ada neraca analitis, ada botol sampel, ada spektrofotometer UV vis, kemudian ada kuvet, ada stopwatch, dan juga ada kertas pH universal. Kemudian untuk bahannya ada kalium dikromat, ada 1,5 difenyl karbazida, ada asam sulfat, ada asam nitrat, kemudian ada aseton, ada kalium permanganat, kemudian ada natrium asida, kemudian ada asam fosfat, aquades, dan juga yang pastinya adalah sampel air limbah elektroplanting. Pembuatan larutan standar kromium 6 untuk uji sensitivitas dan juga kurva kalibrasi. Step pertama, siapkan larutan kromium 6 dengan konsentrasi 0 sampai 1 ppm dan 0 sampai 10 ppm. Kemudian ambil 1 ml larutan standar, kemudian masukkan ke tabung reaksi. Tambahkan 0,5 ml H2SO4 1 molar dan 0,5 ml difenyl karbazida 0,04 molar. Encerkan dengan aquades sehingga volumenya 5 ml. Kocok perlahan dan diamkan hingga terbentuk kompleks. Setelah itu, absorbansi dengan panjang gelombang 542 nanometer. Yang kedua yaitu pembuatan komparator warna test kit. Step pertama, gunakan prosedur yang sama untuk pembuatan larutan standar. Kemudian diamkan hingga 20 menit hingga warna muncul maksimal. Kemudian foto larutan dengan berbagai konsentrasi untuk memperoleh komparator warna atau membuat komparator warna. Hasil foto inilah yang digunakan pada kartu warna test kit seperti ini. Yang selanjutnya yaitu preparing sampel limbah air. Step pertama, saring sampel air limbah elektroplanting, kemudian tambahkan HNO3 0,1 molar untuk mengasamkan, kemudian sampel siap untuk dianalisis. Step selanjutnya yaitu penentuan kromium 6 dengan metode standar spektrofotometer. Yang pertama, masukkan 5 ml sampel ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian tambahkan 1 ml H2SO4 0,1 molar. Kemudian tambahkan 4 tetes difenyl karbazida 0,02 molar. Kemudian encerkan hingga tanda batas. Diamkan sampai warna terbentuk optimal. Kemudian ukur absorbansi dengan panjang gelombang 542 nanometer. Yang terakhir adalah penentuan kromium 6 dengan test kit visual. Yang pertama, ambil 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 0,5 ml asam sulfat 1 molar, kemudian tambahkan 0,5 ml difenyl karbazida 0,04 molar, encerkan
dengan Aquades hingga 5 mili, kemudian diamkan hingga warna muncul. Cocokkan warna dengan larutan dengan komparator test kit. Logam berat di perairan menjadi masalah serius bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Dalam video ini kita akan membahas ringkasan penelitian mengenai kandungan logam berat besi Fe pada air, sedimen, dan kerang hijau di perairan Trimulyo, Semarang menjadi salah satu kawasan penerima limpasan limbah rumah tangga dan juga limbah industri berdasarkan jurnal ini. Limbah dari industri farmasi, besi, dan plastik di kawasan Terboyo diduga mengalir ke perairan Trimulyo melalui Sungai Sringing. Nah, logam berat seperti Fe dapat mengalami pengendapan, pengenceran, hingga terakumulasi dalam organisme laut termasuk kerang hijau. Di perairan, Fe dapat sebagai ion terlarut seperti Fe2+ atau Fe3+ yang tersuspensi sebagai FeOH dan berikatan dengan partikel-partikel organik dan juga sedimen. Penelitian ini menggunakan 3 jenis sampel, yaitu air, sedimen, dan kerang hijau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 stasiun, yaitu sungai, muara, dan laut. Air diawetkan dengan penambahan HNO3, sedimen diambil dengan grab sampler, dan kerang hijau ditimbang 100 gram per stasiun. Semua dianalisis menggunakan AAS dan alat khusus untuk mengukur logam berat. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi Fe dalam air itu sangat rendah, yaitu kurang dari 0,001 mg per liter atau bahkan tidak terdeteksi. Hal ini akibat dari arus air yang dinamis, kemudian pencemaran oleh hujan, dan juga sebagian Fe yang mengendap. Kerang menyerap lebih banyak logam daripada air dan juga sedimen. Di Trimulyo, kandungan Fe-nya mencapai 150 hingga 153 mg per kilo. Hal ini jauh di atas standar aman SNI, yaitu 1 mg per kilo. Kerang adalah organisme filter feeder, sehingga logam dari air dan sedimen mudah terakumulasi ke dalam tubuhnya. Meskipun Fe dibutuhkan oleh tubuh, kadar yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan usus, gangguan paru-paru, kerusakan hati, jantung, sehingga kondisi yang berbahaya atau disebut hematkromatosis. Konsumsi kerang yang terkontaminasi logam berat dapat menimbulkan resiko serius bagi manusia. Kesimpulannya, air di Trimulyo masih sangat aman karena kandungannya 0,001 mg per liter. Sedimen mengandung Fe lebih tinggi namun masih di bawah batas aman, yaitu 20 mg per kilo. Kerang hijau sangat tercemar Fe dan tidak aman dikonsumsi. Kerang dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran logam berat.